Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfiana Aulasani dari Prodi IPA Angkatan 2019. Di hari ini, kita akan belajar mengenai energi dan perubahannya, materi di kelas 8 SMP atau MTS. Kalian tahu nggak apa yang dinamakan energi? Setiap hari kita membutuhkannya loh, seperti saat menjemur pakaian, bernyanyi, bersepeda. Itu semua adalah kebutuhan kita, yaitu energi. Setiap hari kita sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, karena tubuh kita memerlukan berjuta-juta kalori untuk beraktivitas. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam persenyawaan kimia. Ini adalah gambar kilang minyak. Energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar minyak bumi. Yang kedua, ada energi listrik. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran listrik. Aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Yang ketiga adalah energi panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Sinar matahari dengan panasnya dapat membantu manusia, hewan, tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan di bumi. Yang keempat ada energi mekanik. Pernahkah teman-teman memperhatikan buah mangga yang bergantung di pohon? Pernah tidak? Atau mungkin kalian mengharapkan buah mangga tersebut jatuh, lalu kita menikmatinya? Tidak ya. Mengapa buah mangga itu dapat jatuh dari pohonnya? Untuk melakukan kerja supaya dapat jatuh dari pohonnya, buah mangga harus memiliki energi. Energi apakah itu? Ketika buah mangga jatuh, dia bergerak ke bawah sampai mencapai tanah. Energi apakah yang terkandung ketika buah mangga bergerak jatuh? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Dari peristiwa tersebut terdapat dua buah jenis energi yang saling mempengaruhi, yaitu energi yang diakibatkan oleh ketinggian dan energi karena bendanya bergerak. Energi karena perbedaan ketinggian disebut energi potensial, sedangkan energi gerak disebut energi kinetik. Selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Energi dapat diciptakan nggak ya? Energi dapat dimusnahkan nggak ya? Nggak bisa. Energi hanya bisa berubah ke dalam bentuk energi lain. Contoh, mau dikasih contoh tidak? Pertama ada energi listrik. Energi listrik tersebut dapat berubah menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas angin. Yang kedua, ada energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik. Ada lagi energi cahaya matahari yang berubah menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis. Selanjutnya, ada hukum kekekalan energi. Apa ya hukum kekekalan energi? Coba kamu lemparkan sebuah bola vertikal ke atas dan amati sampai jatuh ke lantai. Ketika bola bergerak ke atas, kecepatan bola semakin lama semakin melambat dan ketinggian bola semakin besar. Pada ketinggian tersebut, bola berhenti sesaat dan kembali lagi ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa energi gerak semakin lama semakin kecil sampai menjadi nol ketika berhenti sesaat pada ketinggian tertentu. Kemanakah energi gerak tersebut?
energi gerak atau energi kinetik tersebut ternyata berubah menjadi energi potensial gravitasi sampai akhirnya mencapai maksimum. Begitu pula sebaliknya. Energi potensial gravitasi semakin kecil ketika bola tersebut bergerak ke bawah. Adapun energi geraknya semakin besar dan mencapai maksimum ketika sampai di lantai. Tetapi energi potensial gravitasinya menjadi nol ketika sampai di lantai. Setelah diam di lantai, semua energi mekanik benda habis. Tahukah kamu kemanakah perginya? Apakah ada yang dapat kamu simpulkan? Adakah energi yang hilang? Ada nggak ya? Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Pernyataan tersebut dikenal dengan kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Telah kalian ketahui bahwa energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, besar energi mekanik selalu tetap. Dengan kata lain, jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu tetap. Pernyataan itu disebut hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, kita membahas tentang usaha. Kalian tahu gak usaha itu apa? Usaha untuk naik kelas, usaha untuk ranking 1, gak gitu ya. Dalam ilmu fisika adalah kita coba lihat kegiatan di samping. Ada seorang anak yang mengangkat buku, ada seorang anak yang mendorong meja, dan ada lagi seorang anak yang mendorong dinding. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Berdasarkan kegiatan tersebut, ketika kita mendorong meja dan mengangkat sebuah buku, mendorong dinding, itu semua kita melakukan sebuah dorongan atau tarikan yang disebut kita itu melakukan sebuah gaya. Jika setelah didorong benda itu tidak dapat berpindah, gayamu tidak melakukan usaha. Dengan kata lain, usaha juga dipengaruhi oleh perpindahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah tempat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.